Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di Pau ya podcastnya Alfa dan Wulan. Oke, pada kesempatan kali ini ya seperti judul di thumbnail kita ya, itu kita akan mencari pertanyaan. Jadi sebenarnya pertanyaannya udah lama ya Mbak Ul ya. Iya, tapi nggak Saya dibahas-bahas kenapa Mbak Ul nggak dibahas? karena nggak ada jawabannya di Google. Nah gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin kan yang sering mempertanyakan kan saya gitu ya. Iya, Mbak Saya Wulan pertanyaannya, ini apa jawabannya? ini Nggak apa? tahu. Nah, ternyata ada beberapa yang memang itu susah dicari sehingga kita bahasnya susah gitu ya. Nah, Tapi mungkin kebetulan ini kita bahas, jadi nanti bisa kita minimalisir jawabannya, atau misalkan kita jawab dengan persamaannya atau gimana gitu ya. yang analog dengan itu. Jadi pertanyaannya adalah, ikan itu kan punya duri ya, Nah, benar. Nah, durinya itu kalau kita ketusuk durinya ikan aja sakit, sakit. benar. Apakah ikan itu merasa sakit ketika ketusuk durinya sendiri gitu Iya ya? kan, ikan kan bergerak-gerak juga kan. Dia gerak, durinya kan otomatis juga gerak-gerak kan, tulangnya dia kan. Nah, apakah itu menusuk dagingnya terus dia merasa kesakitan juga? Nah, itu apakah ada? Kalau di Google gimana ya? Kita cari dulu di Google dulu ya. Nih, Jadi keywordnya apakah apakah ikan tertusuk durinya sendiri? Oke, apakah Yang ikan muncul. yang muncul itu apa, Mbak? Yang muncul adalah penanganan tenggorokan tersusuk duri ikan yang tak Waduh. kunjung hilang. Oke. Yang kedua, duri ikan nyangkut di tenggorokan. Jauh sekali. Yang ketiga, enggak perlu telan gumpalan nasi. Begini cara paling ampuh mengatasi duri ikan. Gitu. Nah, intinya semuanya itu adalah kalau manusia tertusuk sama duri Duri ikan ikan. ya. Tidak ada ikan tertusuk duri ikan Durinya sendiri gitu ya. Kenapa? Kenapa? Nah, kita mau mencoba menganalisis ya, bukan kita sih, dia yang Iya, mau iya, iya menganalisis. deh. Kira-kira bagaimana penjelasan pendekatan lewat biologinya atau struktur mungkinnya atau gimana gitu? Oke, jadi duri ikan itu kan berarti dia tulang ya, sebenarnya tulang keras kan ya. Berarti analog atau mirip dengan tulang manusia. Berarti Ya kan? ikan sebagai makhluk hidup, manusia sebagai makhluk hidup. Ikan punya duri yang itu adalah tulang, manusia juga punya tulang. Punya tulang kan, gitu. rangka tubuh yang mana itu adalah tulang, kayak gitu kan. Nah, kita kan nggak pernah ketusuk misalnya. Oh iya, kita ada nggak sih yang tulangnya itu lancip atau misalkan Mirip kayak duri ikan gitu. Ya walaupun lebih gede ya, kan kita gede gitu ya, nggak mungkin kayak Gede, ikan kan. iya. Ada sih. Ada apa? Dia itu adalah tulang rusuk kan, inget kan? Ada tulang rusuk kan, ada tulang rusuk sejati, melayang sama palsu kan. Nah, yang palsu itu kan dia kan yang melayang itu kan dia. Oh iya bener. Ada yang nggak nempel itu kan. Dan dia lebih Panjang. runcing ya, bener nggak? Dibandingkan misalkan kayak mungkin jari kita ini juga ada tapi kan agak tumpul gitu ya. Kalau yang di situ dia, oh iya Mbak, kenapa? Iya. Terus kenapa di sini kita Kalau nggak sakit? Misalkan kita gini, gerak gitu kok nggak ketusuk gitu kan? Nah, kenapa? Jadi sebenarnya tulang itu kan dia ada pembungkusnya kan, yaitu apa? namanya jaringan ikat. Jaringan ikat. Periosteum namanya jaringan ikat kan. Nah, kemudian ada lagi jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dengan daging atau otot ya. Oke. Nah, yang bisa menggerakkan tulang itu kan adalah otot. Nah, tulang itu bisa menusuk kalau bergerak kan. Benar, kalau bergerak terus habis itu Kemungkinan dia bisa mengenai yang lain organ gitu yang ya. lain. Berarti kan artinya itu tertusuk terus sakit. Tapi ini dia nggak bisa bergerak sendiri. Dia itu digerakkan oleh otot kayak gitu. Nah, dia digerakin sama otot. Terus jadi ototnya itu kan menempel ke seluruh permukaannya dia. Yang menggerakkan itu otot. Jadi nggak mungkin dia melukai ototnya sendiri gitu ya. Karena kan dia juga yang gerakin itu ototnya kan. Mungkin ototnya sudah beradaptasi dengan si dianya, sehingga ketika walaupun kena runcing itu ya nggak sakit gitu atau gimana? Ya enggak. Ya enggak. Gimana terusan coba ya? Gerakannya kan pasti ada batas tertentu kan, nggak kebablasan, kecuali kalau geraknya itu lebih dari yang seharusnya. Misalnya kalau ada tekanan dari luar, kalau misal jatuh, kecelakaan, ketimpa, tertekan kayak gitu, ditekan patah, nah barulah dia bisa melukai organ yang lain. Tapi gitu kalau ya? gerakan normal kan fungsi misalnya tulang rusuk itu kan untuk melindungi dada. Dia kembang kempisnya ya segitu-gitu aja gitu loh, nggak mungkin dia mengembangnya tuh sampai kemana-mana gitu kan. Iya, bener-bener kan juga ya sih. segitu-gitu doang kan, ya itu nggak akan melukai. Kecuali kalau kita ketubruk sesuatu sehingga tulangnya itu retak, maka bisa. Tapi retakannya kan yang sakit kan. Tapi misalkan biasa gini terus habis itu tertekan, apakah yang lancip itu tadi juga bisa merasakan sakit kita?
Bisa jadi kali ya, Mbak ya? Bisa jadi kalau ditekan kan berarti kan di luar normal. Di luar normal ya. Kalau normalnya ya enggak. Gitu ya. Berarti intinya adalah pada tekanan dari luar ya. Ya. Kalau kita bekerja secara biasa normal ya nggak akan terasa apa-apa karena dia sudah adaptasinya ya sudah segitu gitu kali ya. Memang sudah sesuai dia tempatnya di situ dan organ-organ yang lain juga sudah pada tempatnya. Ini juga analog sama sel kanker nih. Jadi apa hubungannya sama jadi sel kanker. Kalau tadi kan gerakan di luar normal yang bisa mengganggu jaringan yang lain kan. Kalau tulang kan sel kanker juga gitu. Sel kanker kan tadinya kan normal. Jadi ini normal nggak akan mengganggu nih. Oh, sel gitu. Kanker itu sebenarnya semua orang itu punya sel kanker. Iya. Ya tetapi bisa. Itu normal maksudnya aku juga punya sel kanker, kamu juga punya. Bisa jadi ada atau memang ada? Iya memang ada karena kan sel kita itu kan membelah setiap hari kan. Ada sel-sel yang membelah setiap 20 hari sekali, setiap 10 hari sekali, seminggu sekali, sehari sekali, itu kan ada. Berarti setiap manusia punya sel kanker? Iya, dan kemungkinan saat membelah itu kan ada terjadi kesalahan pengkopian gitu kan. Nah, sel yang tidak normal adalah sel yang hasil salah kopi itu menjadi bisa mengganas. Oh gitu, berarti sebenarnya kalau sel kanker yang kita punya itu ya biasa aja, normal dan tidak membuat sakit gitu kan. Tetapi kalau yang salah kopi tadi dia bisa mengganas, terus akhirnya muncullah yang sel kanker yang bikin orang sakit itu. Bukan. Gitu. Aduh, gimana sih? Jadi gini ya, jadi sel kanker yang kita miliki ya itu yang salah kopi akan menjadi sel kanker. Salah kopi itu menjadi sel. Oh berarti manusia nggak punya sel kanker dong? Atau gimana sih? Setiap orang pasti kan mengkopi selnya, jadi pasti mengalami kesalahan, jadi pasti punya sel kanker. Tapi kita kan punya yang namanya killer cell yang akan membunuh sel kanker itu, kayak gitu. Tapi kalau ada yang lolos, barulah dia akan berbahaya. Berbahayanya kenapa? Seperti tulang tadi, kalau dia di tempatnya biasa ya nggak akan mengganggu jaringan yang lain. Tapi kalau dia namanya sel kanker, dia kan akan memperbanyak diri dengan cepat dan banyak, otomatis dia akan mendesak jaringan yang lain, makanya menimbulkan gangguan. Oh gitu. Berarti sebenarnya kalau dia masih normal-normal aja ya nggak apa-apa gitu ya. Dan masih ada killer cell tadi yang bisa membunuh dia. Kalau batas normal ya. Nah, kalau ada yang lolos, saking banyaknya yang lolos gitu, barulah dia makin keluar terus mengganggu, menempati wilayah bukan punyanya lain. Jadi mengganggu dan akhirnya jadi sakit gitu ya. Oh gitu ya, berarti semuanya harus pada tempatnya ya ini. Iya, pada porsinya, nggak boleh mengambil porsi orang lain. Oh gitu, mengambil porsi orang lain. Organ pun begitu ya, sel juga begitu. Berarti sama ya, yang ini kayak tadi ya, duri ikan juga mungkin karena kalau ikannya bergeraknya biasa ya, tidak selengean, tidak salto tiba-tiba kayak gitu ya. Nah itu mungkin tidak menusuk dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau dia misalkan kita tekan-tekan gitu, ya mungkin bisa jadi merasa sakit gitu ya. Oh gitu ya, berarti tergantung sama keadaannya kayak gitu. Berarti mungkin itu jawabannya ya secara singkat, tapi karena belum ada penelitiannya, jadi kita tidak bisa mengemukakan secara ilmiahnya. Jadi mungkin ini tantangan buat kalian yang mungkin udah nonton video kali ini ya kayak gitu. Terus dan habis minat itu untuk belajar masalah perikanan, ikthyologi ya, ahli ikan. Ahli ikan namanya ikthyologi, oke gitu ya. Nah kalian bisa, tapi ini kayaknya nggak hanya ikan doang sih ya, karena kan semua makhluk hidup punya terutama manusia dan hewan kan punya tulang ya, yang tadi ya yang lancip-lancip ya. Jadi apakah dia merasakan sakit? Nah kayak gitu mungkin hubungannya sama saraf kali ya atau gimana kayak gitu. Nah bisa diteliti, kalau udah diteliti nanti biar di Google tuh dicari bisa ya. Iya biar ada materinya. Biar kita tuh gampang nyari materi ya, karena belum ada yang neliti. Kalau saya neliti itu kan jadi malpraktek ya. Saya mendahului. Jadi silahkan ya Bapak Ibu atau anak-anak yang mau ngambil itu gitu ya. Dan karena ini sudah tiba-tiba ada lebah guys, jadi kita harus selesai ya. Tandanya mungkin kita selesai pertemuan walaupun singkat nggak apa-apa, yang penting intinya kita udah sedikit menjawab terkait dengan apakah duri ikan tadi itu menusuk dirinya sendiri gitu ya. Oh gitu. Akhirnya terjawab ya dengan tadi analogi seperti itu. So sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tadi ngomongin ikan, tiap hari ngomongin ikan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan ikan. Oh iya, bikin pinter ya Pak ya. Iya, bikin pinter.